Halo para penonton semuanya, jumpa lagi di channel Si Jago Ngora. Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan untuk menjalankan segala aktivitasnya, dan juga diberikan rezeki yang melimpah serta halal. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload konten-konten terbaru tentunya. Cerita berlanjut, melihat Guoling yang menerjang ke arahnya, Kong Hao Tian pun tidak merasa takut sama sekali, dan sambil mengeluarkan item dari saku bajunya, Kong Hao Tian berkata, "Karena Bibi sudah ada di sini, aku tidak perlu merasa khawatir lagi, dan bisa duduk dengan tenang sambil menunggunya untuk menghabisi kalian semua." Kemudian, Kong Hao Tian langsung mengaktifkan item miliknya itu, sebelum Guoling dan yang lainnya sampai ke tempatnya berada, dan item itu pun langsung mengeluarkan energi spiritual yang mirip dengan barir pelindung Yuan, yang hanya bisa dikeluarkan oleh seorang seniman bela diri tingkat 6. Sementara itu, Guoling yang menerjang ke arah Kong Hao Tian bersama dengan dua orang lainnya, dia bertanya-tanya di dalam hatinya, benda apa yang dikeluarkan oleh Kong Hao Tian itu, karena dari item tersebut, bisa langsung menciptakan energi spiritual yang mirip dengan barir pelindung Yuan, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kemudian, semua serangan yang dilancarkan oleh Guoling dan juga yang lainnya, bisa dipentalkan oleh barir pelindung tersebut, dan Kong Hao Tian yang berada di dalamnya hanya tersenyum melihatnya, lalu berkata, "Dasar para idiot yang tidak berguna, barir pelindung ini adalah teknologi terbaru yang kami ciptakan, dan barir pelindung ini tidak mengkonsumsi energi spiritual dari penggunanya." Sambil tersenyum dengan wajah jahatnya, Kong Hao Tian melanjutkan perkataannya, "Meskipun kalian menyerangnya selama 3 hari 3 malam, tetapi itu akan sia-sia saja, karena serangan kalian tidak akan bisa menghancurkan barir pelindung milikku ini." Setelah mendengar penjelasan dari Kong Hao Tian, Guoling malah tersenyum, dan berkata, "Karena orang-orang yang tidak berguna ini, telah memutuskan untuk berlindung di dalam barir pelindung yang dikeluarkan dari item miliknya, kita biarkan saja mereka. Sekarang, ayo kita bantu kakak Xiao dan juga yang lainnya, untuk mengurus singa betina itu terlebih dahulu." Dua orang lainnya menjawab, "Baiklah, ayo kita bantu ketua tim dan yang lainnya." Sementara itu di tempat lain, Miko Yoshida yang sedang melawan Lin Xiu beserta Xiao Ruosui dan juga Ma Baohao, dia terlihat melancarkan serangan skala area yang sangat kuat, sehingga terjadi ledakan yang sangat besar di sana, dan Miko Yoshida pun berkata, "Dasar kalian para bocah nakal, coba hibur aku lebih lama lagi, dan cobalah tahan seranganku ini." Tentu saja, Lin Xiu dan yang lainnya pun langsung terseret ke belakang cukup jauh, karena mereka mencoba menahan serangan skala area yang sangat kuat, yang dilancarkan oleh Miko Yoshida ke arah mereka, dan Xiao Ruosui pun berkata, "Kerahkan seluruh kemampuan kalian untuk menahan serangannya, karena jika tidak, itu bisa berakibat sangat fatal." Lin Xiu dan Ma Baohao menjawab, "Baiklah, tapi aku tidak menyangka bahwa wanita tua ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan ini baru pertama kalinya bagiku, bertarung melawan seorang seniman bela diri tingkat 7. Kemudian, sambil melihat Lin Xiu dan juga yang lainnya babak belur, setelah mencoba menangkis serangan darinya, Miko Yoshida pun berkata, "Jika kalian berada di level seniman bela diri puncak tingkat 6, mungkin kalian bisa menekanku meskipun hanya sedikit saja, tapi karena kalian masih seorang seniman bela diri tingkat 6 awal, dan juga seniman bela diri tingkat 5, maka, jangan harap kalian bisa mengalahkanku dengan kemampuan yang kalian miliki." Lalu, Miko Yoshida menatap ke arah mereka bertiga dengan tatapan mata yang hina, dan sambil memasang senyuman jahat di wajahnya, Miko Yoshida kembali berkata, "Sangat disayangkan sekali, kalian tidak bisa menghiburku lebih lama lagi, karena di antara kalian ada seorang seniman bela diri tingkat 5, yang hanya menjadi beban saja selama pertarungan ini." Kemudian, Guoling dan yang lainnya pun datang ke sana, untuk membantu mereka bertiga yang kewalahan melawan Miko Yoshida, tetapi Miko Yoshida tidak merasa gentar sedikit pun, dan dengan penuh percaya diri, Miko Yoshida kembali berkata, "Sungguh disayangkan sekali, karena hari ini,
aku harus membunuh sekaligus para murid berbakat dari Akademi Divine Sanctuary. Sementara Lin Xiu dan yang lainnya, mereka tetap fokus dan tidak mengalihkan pandangan sedikit pun dari Miko Yoshida, meskipun mereka unggul dalam segi jumlah. Lalu, dengan senyuman jahat di wajahnya, Miko Yoshida melanjutkan perkataannya. Tapi apapun itu, aku tetap menikmatinya. Karena setiap dalam menjalankan misiku, aku selalu merasa bosan, dan sekarang, meskipun ini bukanlah sebuah misi dari organisasi Black River kami, tetapi aku merasa senang, karena aku bisa membunuh para talenta muda dari Akademi Divine Sanctuary seperti kalian. Kemudian, Miko Yoshida langsung menerjang ke arah Xiao Ruosui yang berjarak paling dekat dengannya, dan sambil melancarkan serangan ke arah Xiao Ruosui, Miko Yoshida pun kembali berkata, "Dimulai dari dirimu terlebih dahulu, karena aku paling suka menghancurkan sesuatu yang cantik dan indah di dunia ini, karena semua itu membuatku merasa iri, disebabkan aku telah lahir dengan wajah buruk rupa seperti ini." Melihat Miko Yoshida yang melancarkan serangan berkecepatan tinggi ke arahnya, Xiao Ruosui pun langsung berusaha untuk menangkis serangan itu menggunakan senjata kipas miliknya, karena mustahil bagi Xiao Ruosui untuk menghindari serangan cepat yang dilancarkan oleh Miko Yoshida ke arahnya. Tapi, meskipun berhasil menangkis serangan cepat yang dilancarkan oleh Miko Yoshida ke arahnya, Xiao Ruosui pun tetap terpental ke belakang sambil berteriak kesakitan dengan keras, karena serangan yang dilancarkan oleh Miko Yoshida kepadanya sangatlah kuat, dan tidak mampu ditangkis sepenuhnya oleh Xiao Ruosui menggunakan senjata kipas miliknya. Tak cukup sampai di situ, meskipun telah berhasil menghempaskan Xiao Ruosui menggunakan serangan tebasan udara miliknya, Miko Yoshida yang masih melayang di udara kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah mereka semua, dan berkata, "Sekarang, sudah saatnya kalian semua untuk mati, dan rasakanlah serangan sapuan pedang badai milikku ini." Melihat serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Miko Yoshida ke arah mereka, Xiao Ruosui pun kembali bangkit dan memperingatkan yang lainnya, lalu berkata, "Semuanya hati-hati, serangan ini sangatlah berbahaya, sekarang juga cepat aktifkan barir pelindung Yuan milik kalian." Kemudian, mereka semua pun dengan cepat langsung mengaktifkan barir pelindung Yuan milik mereka, untuk menangkis serangan sapuan pedang badai yang dilancarkan oleh Miko Yoshida ke arah mereka. Sementara Xiao Ruosui, dia mengaktifkan barir pelindung Yuan miliknya di dekat Lin Xiu, karena Lin Xiu merupakan seorang seniman bela diri tingkat 5, dan belum bisa mengaktifkan barir pelindung Yuan sendiri, karena seseorang harus mencapai level seniman bela diri tingkat 6 terlebih dahulu untuk bisa mengaktifkannya. Tapi, karena mereka masih merupakan seorang seniman bela diri awal tingkat 6, jadi barir pelindung Yuan milik mereka pun tidak terlalu kuat, dan bisa dihancurkan dengan mudah oleh serangan sapuan pedang badai, yang dilancarkan oleh Miko Yoshida ke arah mereka, yang memiliki kekuatan energi spiritual yang jauh lebih tinggi, dibandingkan barir pelindung Yuan yang mereka ciptakan. Tentu saja, setelah barir pelindung Yuan miliknya hancur, serangan sapuan pedang badai yang dilancarkan oleh Miko Yoshida ke arahnya pun, dengan telak mengenai tubuh Xiao Ruosui, dan membuatnya terhempas ke belakang sambil berteriak kesakitan dengan keras. Begitu juga dengan Guo Tansen dan yang lainnya, mereka pun terpental cukup jauh ke belakang, setelah barir pelindung Yuan yang mereka ciptakan bisa dihancurkan dengan mudah oleh Miko Yoshida, menggunakan serangan sapuan pedang badai miliknya. Kemudian, setelah melihat Xiao Ruosui yang terpental jauh ke belakang, Lin Xiu pun menggunakan tubuhnya sendiri, untuk menahan tubuh Xiao Ruosui yang akan menghantam pohon yang ada di sana, sehingga Xiao Ruosui tidak mengalami luka yang lebih fatal, setelah Lin Xiu yang telah mengorbankan tubuhnya sendiri untuk mengurangi benturan yang sangat keras itu. Lalu, Lin Xiu pun membantu Xiao Ruosui untuk kembali bangkit, dan berkata, "Kakak Xiao Ruosui, apa kau baik-baik saja?" Dengan tubuh yang gemetaran, Xiao Ruosui menjawab, "Kau tidak perlu khawatir, karena aku baik-baik saja, terima kasih telah menolongku agar tidak terkena benturan yang keras, ke batang pohon yang ada di belakang." Lin Xiu kembali berkata, "Jangan terlalu dipikirkan, yang terpenting adalah bahwa kau tetap baik-baik saja." Kemudian, Xiao Ruosui menyeka darah yang ada di mulutnya, dan kembali berkata, "Wanita tua itu berhasil menghancurkan barir pelindung Yuan yang kami ciptakan dengan sangat mudah. Apakah ini perbedaan kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 7?
dengan kami yang masih berada di level seniman bela diri awal tingkat 6, dan aku merasa bahwa perbedaan kekuatan kita dengannya terlalu jauh. Lalu, Lin Xiu yang juga sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Ruosui, dia pun berpikir sejenak, dan berkata di dalam hatinya. Dengan menggunakan skill Rage Fury, aku bisa mendapatkan kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 6 untuk dalam batas waktu tertentu. Jika aku menggunakannya, aku yakin aku bisa menyebabkan serangan yang fatal kepada wanita tua itu, dengan menggunakan teknik tombak Heavenly Dragon Break the City, yang diperkuat oleh skill Rage Fury. Akan tetapi, maupun itu skill Rage Fury atau skill Charge Strike, keduanya hanya bisa aku gunakan sekali saja dalam waktu 1 hari. Kemudian, sambil menatap Miko Yoshida dengan tatapan mata yang tajam, Lin Xiu pun kembali berkata di dalam hatinya. Karena aku hanya bisa menggunakannya sekali saja, aku harus menunggu saat yang tepat, setelah membuat wanita tua itu menjadi lemah terlebih dahulu, baru setelahnya, aku bisa melancarkan serangan penghabisan untuk menghabisinya, menggunakan teknik tombak Heavenly Dragon Break the City, yang diperkuat dengan skill Rage Fury. Lalu, Lin Xiu terpikirkan sesuatu yang terlintas di dalam benaknya, setelah Lin Xiu melihat ke arah Kong Hao Tian yang sedang berlindung di balik barir pelindung yang diciptakan oleh item miliknya, dan Lin Xiu pun kembali berkata di dalam hatinya. Sepertinya, bocah tidak berguna yang ada di belakangku itu merupakan keponakan dari wanita tua ini, mungkin dia adalah kelemahannya, jadi aku harus memanfaatkannya dengan baik. Sementara itu, Xiao Ruosui memberikan instruksi kepada Guoling, dan berkata, Guoling, dengarkan perkataanku, kau teruslah awasi bocah yang sedang berlindung di belakang sana, dan apapun yang terjadi, kau jangan ikut campur ke dalam pertarungan kami, meskipun keadaannya menjadi sangat kritis. Guoling pun mengangguk dan menjawab, baiklah kakak Xiao, aku mengerti. Kemudian, Xiao Ruosui memberikan instruksi kepada anggota tim lainnya, dan kembali berkata, untuk anggota tim yang lainnya, kalian semua harus mengeluarkan seluruh kemampuan yang kalian miliki, untuk menghadapi wanita tua ini, karena aku sudah mengirim pesan kepada pasukan aliansi, dan mereka akan segera tiba ke tempat ini, jadi sebelum mereka tiba, kita harus menahan wanita tua ini sekuat tenaga. Lin Xiu dan yang lainnya menjawab, baiklah, kami mengerti. Lalu, Ma Baohao dan yang lainnya pun, langsung mengeluarkan serangan terkuat yang mereka miliki untuk menghadapi Miko Yoshida sebelum bala bantuan datang, dan Ma Baohao pun berkata, semuanya, apa kalian sudah dengar apa yang dikatakan oleh ketua tim? Kita harus menemani wanita tua itu untuk bermain lebih lama lagi. Teman-temannya menjawab, baiklah, ayo kita keluarkan seluruh kemampuan yang kita miliki. Kemudian, Miko Yoshida langsung menangkis serangan dari Ma Baohao dan juga yang lainnya, menggunakan pedang besar miliknya, lalu berkata, dasar para bocah nakal, apakah kalian tidak pernah belajar dengan baik? Kalian menyerangku menggunakan serangan lemah seperti ini, apa kalian pikir, serangan seperti ini sudah cukup untuk bisa menekanku? Sementara itu, Lin Xiu langsung memanfaatkan kesempatan, setelah melihat Miko Yoshida yang sedang menangkis serangan yang dilancarkan oleh Ma Baohao dan juga yang lainnya, dengan mengeluarkan teknik tombak bunga badai miliknya, dan berkata, dasar kau iblis wanita tua, terimalah serangan teknik tombak bunga badai milikku ini. Tapi, Miko Yoshida bisa menangkis serangan teknik tombak bunga badai yang dilancarkan oleh Lin Xiu ke arahnya dengan sangat mudah, dan sambil tersenyum, dia berkata, ternyata kau memiliki serangan teknik rahasia, lumayan juga, meskipun seranganmu itu masih terlalu lemah. Kemudian, setelah berhasil menangkis serangan teknik tombak bunga badai yang dilancarkan oleh Lin Xiu ke arahnya, Miko Yoshida pun bersiap untuk melancarkan serangan balik, dan mengeluarkan energi spiritual oranye miliknya, lalu berkata, sayang sekali, kekuatan seranganmu itu terlalu lemah bagiku, dan sekarang, aku akan memberimu hadiah atas perjuangan yang telah kau lakukan selama ini, dengan memberimu kematian yang tidak terlalu menyakitkan. Lalu, Miko Yoshida pun langsung menebas Lin Xiu yang masih melayang di udara dengan sangat cepat, sehingga tubuh Lin Xiu pun langsung terpotong menjadi 2 bagian, dan Miko Yoshida kembali berkata, sekarang matilah, dan sampaikan salamku kepada Raja Neraka, jika kau nanti bertemu dengannya di sana. Tentu saja, Xiao Ruosui dan juga yang lainnya pun sangat terkejut, melihat tubuh Lin Xiu dipotong menjadi 2 bagian oleh Miko Yoshida, sehingga wajah mereka pun langsung berubah menjadi pucat,
dan Xiao Ruosui memanggil nama Lin Xiu dengan sangat keras. Dia berkata, "Oh, tidak." Lin Xiu terkena serangan dari wanita tua itu. Tapi, ternyata yang berhasil dipotong oleh Miko Yoshida, hanyalah bunshin yang diciptakan oleh Lin Xiu, dan bunshin itu pun langsung lenyap seketika, setelah Miko Yoshida berhasil memotongnya menjadi 2 bagian. Tentu saja, Miko Yoshida pun sangat terkejut melihatnya, dan wajahnya langsung berubah menjadi pucat, lalu berkata, "Apa-apaan ini? Ternyata itu hanyalah bunshin yang diciptakan olehnya. Bagaimana bisa dia memiliki teknik aneh seperti itu, karena aku belum pernah melihat teknik seperti yang dia gunakan sebelumnya." Begitu juga dengan Xiao Ruosui, dia sama terkejutnya dengan Miko Yoshida, karena Lin Xiu bisa menciptakan bunshin yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tetapi beda halnya dengan Ma Baohao, karena Ma Baohao pernah melihat Lin Xiu menggunakan teknik bunshin seperti yang dia lakukan sekarang, saat Ma Baohao bertarung melawannya di menara kompetisi Akademi Divine Sanctuary. Kemudian, Miko Yoshida pun berusaha untuk mencari hawa keberadaan Lin Xiu yang tiba-tiba menghilang dari sana, dan terlihat bayangan samar-samar dari Lin Xiu di belakangnya, yang bersiap untuk melancarkan serangan diam-diam ke titik buta dari Miko Yoshida, dan Miko Yoshida pun berkata, "Sialan, di mana bocah bajingan itu? Aku tidak bisa merasakan hawa keberadaannya sama sekali." Lalu, Lin Xiu mengeluarkan teknik tombak bunga badai, yang dikombinasikan dengan energi spiritual es miliknya, untuk menyerang Miko Yoshida yang belum mengetahui letak posisinya berada. Sementara Miko Yoshida, dia langsung menoleh ke belakang, karena dia merasakan hawa membunuh yang dikeluarkan oleh Lin Xiu, saat mengeluarkan teknik tombak bunga badai yang dikombinasikan dengan energi spiritual es miliknya, dan Miko Yoshida pun berkata, "Apa-apaan ini? Bocah bajingan ini ternyata juga bisa mengeluarkan serangan dengan elemen es." Tentu saja, Miko Yoshida pun tidak sempat untuk menghindari serangan teknik tombak bunga badai, yang dikombinasikan oleh energi spiritual es milik Lin Xiu, sehingga, tubuh Miko Yoshida pun langsung membeku, setelah terkena serangan itu, dan Miko Yoshida pun kembali berkata, "Sialan, refleks tubuhku terlalu lambat, jadi aku tidak bisa menghindari serangan yang dilancarkan oleh bocah bajingan itu, dan sekarang, tubuh bagian bawahku tidak bisa digerakkan." Kemudian, setelah melihat Miko Yoshida tidak bisa bergerak, setelah terkena serangan dari Lin Xiu, Ma Baohao pun langsung menerjang ke arahnya, dan berkata, "Ini kesempatan yang bagus, aku akan menyerangnya menggunakan teknik pukulan penghancur milikku." Lalu, Ma Baohao pun langsung melesat dengan cepat, sambil mengeluarkan energi spiritual miliknya yang sangat besar, untuk menyerang Miko Yoshida yang sudah tidak bisa bergerak lagi, dan Ma Baohao pun kembali berkata, "Dasar iblis wanita tua, terimalah serangan penghabisan milikku ini, untuk menjadi hidangan penutup dari pertarungan kita." Kemudian, Miko Yoshida pun terkena serangan telak yang dilancarkan oleh Ma Baohao kepadanya, dan terpental jauh ke belakang sambil berteriak kesakitan dengan sangat keras. Kemudian, Ma Baohao mengangkat tangannya ke atas untuk merayakan kemenangannya, dan kembali berkata, "Haha, luar biasa, aku telah berhasil mengalahkan seorang seniman bela diri tingkat 7, ternyata aku memang seorang jenius, yang hanya terlahir dalam waktu 1000 tahun sekali." Tapi, serangan telak yang dilancarkan oleh Ma Baohao kepada Miko Yoshida, belum cukup untuk mengalahkannya, karena Miko Yoshida kembali bangkit, dan sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, Miko Yoshida berkata, "Ternyata, semut sepertimu bisa melancarkan pukulan kepadaku, itu lumayan juga. Tapi mana mungkin aku bisa dikalahkan oleh serangan lemah seperti itu, karena mulai dari sekarang, aku akan bertarung dengan serius untuk melawan kalian." Tapi, sebelum Miko Yoshida melancarkan serangan balik ke arah Ma Baohao yang berhasil melancarkan pukulan kepadanya, ceritanya malah bersambung.